Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dari menyendiri, fungsi dari merenung, fungsi dari berusaha sangat banyak. Kita terbebas, kita terhindar dari fitnah yang ada di masyarakat, dan fitnah itu pasti akan mempengaruhi pada kita. Nah, jadi kalau secara makaniyah ini belum bisa kita lakukan, ya mungkin secara maknawiyah bisa kita lakukan berusaha tersebut. Ya, terutama saat ini ya kita perlu berusaha dari media sosial. Ya, jadi beruntung anak-anak pondok, anak-anak pesantren yang tidak boleh bawa HP. Ya, dia lebih aman, lebih selamat daripada yang bawa HP. Ya, kemarin maaf ya, saya menegur seorang tua, saya tegur. Ya, anaknya masih kecil. Ya mungkin usia apa satu terus TK itu ya, di masjid. Ya, saya di depan saya, ya depan orang-orang juga, ya, dan saya perhatikan dia melakukan adegan yang mirip ya, hubungan suami istri. Ya, padahal nggak kecil sekali, mirip hubungan suami. Saya kaget, masya Allah. Ya, terus mudah-mudahan ya itu hanya mainan, guyonan yang mungkin tidak tahu maknanya. Tapi khawatiran saya, dia pernah melihat adegan yang seperti itu. Kekhawatirannya, ya, dia melihat adegan yang seperti itu kemudian menirukan. Itu kekhawatirannya. Kemudian saya datangi orang tuanya, saya tanya apakah dia memegang HP di rumah? Iya. Apakah mungkin di rumah ada tetangga dan sebagainya gitu? Ya dekat dengan tetangga, nggak tahu. Tapi saya bilang hati-hati kalau lihat dari adegannya ini kok ya seperti orang suami istri di anak yang sekecil itu. Tapi saya harap mudah-mudahan saya salah. Nah, sehingga itu hanya kejadian yang spontanitas, bukan karena melihat, bukan karena tahu, tapi dia ya hanya bermain-main saja. Nah, ini ternyata pengaruhnya. Dan jika itu benar, artinya yang saya katakan benar, tentu naudzubillah min dzalik, tentu besar sekali kan pengaruhnya. Ya, saya kemarin cerita, naudzubillah min dzalik, saya tidak pernah terlibat dan saya tidak jauh dari itu. Banyak kejadian-kejadian di masa saya kecil, ketika bergaul dengan teman-teman, ya wajar kan kecil-kecil bergaul dengan teman-teman, melakukan hal-hal yang sama sekali tidak pantas bagi anak-anak. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah terlibat sama sekali dalam semacam itu. Nggak pernah. Waktu itu belum ada media sosial. Waktu itu mungkin ya film pun juga belum ada saat itu. TV saja baru satu sekampung itu. Nyatanya di balai desa mau dipanggung seperti rumahnya burung dara gitu, Kupang gitu. Ya. Nah, tapi di saat itu anak-anak sudah paham dunia-dunia semacam itu. Apalagi saat ini. Jadi kalau kita saat ini belum mampu untuk beruzlah secara makaniyah, maka hendaklah diupayakan uzlah secara manawiyah. Jauhkan ya, atau menjauhlah dari keramaian-keramaian yang ada di masyarakat. Ya. Kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat ini menurut pandangan saya memang sudah tidak bisa ditolerir. Ya. Mau nggak mau dia akan menginfeksi kepada anak-anak kita. Nah, kemarin saya ngajarnya menghadap ke arah jalan ini. Nah, kemudian ya biasa dengan ada di pagi hari setelah kita baca doa, kemudian kita baca Al-Asmaul Husna, kemudian kadang-kadang saya setel nasib ya, untuk memberi semangat kepada anak-anak untuk belajar. Itu anak-anak kecil yang biasa, nah, tiap harinya kan diajak jalan-jalan sama orang tuanya di sini, kadang-kadang pakai dorongan dan jalan-jalan. Nah, begitu pas di depan saya, yaitu di pintu yang mana saya bisa melihat keluar itu, anak itu berhenti. Mendengar nasib dia joget. Masya Allah, dia joget. Anak sekecil itu yang biasanya masih didorong, mendengar nasib dia joget. Ini salah arah ini. Nasib bukan fungsinya sebagai dangdut, tapi mereka berjoget ini. Ya. Nah, kira-kira siapa yang ngajari kira-kira? Apakah itu spontan mendengar musik kemudian dia joget, atau mungkin dia melihat, mungkin di HP atau di yang lain-lain mendengar musik kemudian dia berjoget? Nah, kan nggak tahu itu, tapi itulah fakta yang kita jumpai.
Nah, kapan hari di Mojokerto saya juga menjumpai kejadian serupa. Ini anak perempuan, ya, anak perempuan, usianya saya perkirakan kelas 2 atau 3 SD, gitu. Ya, karena saya kecil. Nah, kemudian memang ada dangdutan di situ, ya, dari suara ada nyetel dangdut itu. Dia di depan rumah itu jogetnya, masya Allah seperti orang dewasa itu. Saya pikir ini gerakan belajar dari mana? Kok gerakan-gerakan semacam ini dia menguasai? Belajarnya dari mana? Dan kayaknya kalau itu perbuatan spontan nggak bisa dengan gerakan-gerakan yang bagus teratur itu. Nah, kemungkinannya apa? Kemungkinannya dia meniru pada yang ada di HP atau mungkin di konser dan yang lain-lain. Itulah beratnya atau besarnya bahaya dari pergaulan yang tidak terbatasi tadi. Nah, maka kita mesti memang harus ekstra. Ya, kalau mungkin ada gerakan-gerakan sederhana seperti TikTok gitu ya, mungkin banyak yang niru atau mungkin gampang dilaksanakan. Ini kita gerakan-gerakan semacam itu. Nah, maka itu satu pengaruh lain banyak sekali. Jadi diupayakan bagaimanapun caranya agar kita batasi diri dengan berita-berita atau dengan tayangan-tayangan yang berasal dari luar. Lebih baik anak kita kuper di rumah, ya, lebih baik kuper di rumah, tapi terjaga dinnya, terjaga nalurinya, terjaga fitrahnya. Daripada anak kita tahu segala sesuatu, semua berita diketahui, tidak gaptek, ya, tetapi rusak. Ada satu rahasia besar yang ada pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu orang yang gaptek, ya, jauh dari pergaulan dengan masyarakat. Beliau tidak pernah belajar filsafat Yunani. Beliau tidak pernah belajar dari tradisi-tradisi Persia. Beliau tidak pernah belajar di hikmah-hikmah India. Beliau tidak pernah belajar dari milah-milah Romawi dan yang lain-lain. Bahkan terhadap kebudayaan yang ada di masyarakat Arab jahiliyah saja beliau tidak pernah berinteraksi. Ibaratnya beliau itu orang yang sangat kuper, sangat gaptek. Ya. Informasi satu-satunya yang beliau terima itu ada informasi dari Allah, langit. Informasi satu-satunya yang beliau terima itu dari langit, dari Allah. Beliau tidak menerima informasi yang lain-lain. Dan itulah yang akhirnya membentuk diri beliau, menjadikan diri beliau bukan hanya menguasai dunia, tapi menguasai langit. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Kita banyak mengetahui dunia, kita banyak memahami mungkin dunia, tetapi kita buta akan langit, sehingga kita tidak tahu segala sesuatu. Ketika dunia dusta, maka kita yang kita yakini ada kedustaan. Nah, tapi beliau tidak pernah mengetahui tentang dunia, tetapi beliau tahu tentang langit, dan langit menguasai kepada semua yang ada di dunia. Jadi kadang-kadang memang saya pikir anak-anak, ya, terutama di sekolah kita, misalnya kita pengetahuan umum dari mana? Ya, kita tidak banyak mengajarkan pengetahuan umum. Kita tidak banyak mengajarkan hal-hal yang di sekolah lain. Saya pikir anak tidak perlu demikian. Setiap hari yang saya ajarkan adalah Al-Quran. Tiap hari, tidak ada hari senggangnya. Dan pembelajaran Al-Quran di sini banyak sekali. Tiap hari belajar terjemahan Al-Quran, yang menghafal Quran, tafsir Al-Quran, ya, tilawah Quran, terus tiap hari. Mulai dari bangun subuh, habis subuh, sholat subuh, ya, kemudian berikutnya terus seperti itu. Nah, terus mereka dapat informasi dari mana tentang perkembangan dunia, ya, tentang pengetahuan-pengetahuan sosial ekonomi dan yang lain-lain. Nah, kita contoh Nabi saja. Nabi mencukupkan diri dengan berita dari Allah, dan berita dari Allah mampu mengalahkan semua berita yang berasal dari manusia. Ya. Nah, itulah sebuah contoh. Jadi ini diantara manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa pengembalaan kambing. Ya, jadi jauh dari keramaian, jauh dari masyarakat, dan disitulah tempat merenung. Nah, jadi memang
Kenapa sih kok kita diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayatnya? Misalnya inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda Allah bagi orang-orang yang berpikir, merenung. Kita akan menjumpai banyak hal. Ya, jadi pikirkan fenomena-fenomena yang ada di alam ini, renungkan fenomena yang ada di alam ini, nanti kita akan mengetahui hikmah-hikmahnya. Kenapa Allah banyak menyebutkan fenomena-fenomena alam dan itu dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Wal fajr, wal duha, wal lail, ya. Nah, al asr, ya. Itu adalah fenomena-fenomena yang ada di alam, disebutkan oleh Allah sebagai sarana bersumpah dia. Ya, dan itu akan menjadi sebuah renungan yang sangat bermanfaat bagi kita jika kita lakukan. Nah, kalau saya dulu di hutan gitu ya, kalau sering dulu di hutan, di gunung itu kan sering. Jadi kalau malam itu ya saya tiduran, ya menghadap ke atas, ya lihat langit, lihat luasnya alam dan sebagainya. Itu ada fenomena yang luar biasa. Ada pengalaman religius lah yang luar biasa. Nah, itu yang banyak kita hilang dari kehidupan anak kita sekarang karena pandangan mata mereka, pendengaran mereka terbatasi dengan dunia yang sangat sempit, yaitu dari lingkup HP saja, dan mereka tidak tahu tentang fenomena-fenomena yang ada di